Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Analisis Perjanjian Endorsement antara Selebgram dengan Online Shop yang beranggotakan Siti Alianti, Vinda Cahyani Putri, Vita Dwi Kartika, Wirinus Tabuni, Widi Anis Pambuti, dan Yosinada Aulia. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami akan mulai mempresentasikan. Kepada teman saya persilahkan. Endorsement atau endorse adalah bentuk iklan atau promosi yang menggunakan tokoh atau selebritis terkenal yang memiliki pengakuan, kepercayaan, rasa hormat. Para selebgram dianggap orang terkenal di media sosial karena memiliki ratusan ribu pengikut atau followers. Bahkan jutaan pengikut dalam periklanan endorse, artinya menggunakan nama orang terkenal untuk mempromosikan suatu program atau layanan terkait gaya hidup. Faktor kesuksesan endorse adalah kedekatan selebgram dengan pengikutnya. Tolak ukur keberhasilan dalam iklan endorsement melalui engagement rate adalah nilai persentase antara jumlah pengikut yang aktif berinteraksi di media sosial. Kegiatan endorse tidak memerlukan prosedur panjang, biasanya mengiklankan hanya menghubungi sang selebgram melalui pesan singkat atau direct messengers untuk kemudian dilanjutkan dengan transaksi. Perjanjian endorse sendiri tidak diatur dalam undang-undang secara khusus, tetapi ia tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Perjanjian endorsement ini disebut sistem perjanjian online karena perjanjian ini menggunakan data digital sebagai pengganti kertas yang mana berfungsi sebagai perjanjian online. Keuntungan dari perjanjian online adalah meningkatkan skala efisiensi, terutama bagi perusahaan dan perorangan yang menjalankan aktivitas bisnis secara global. Kedudukan yang tidak seimbang antar para pihak memungkinkan timbulnya pelanggaran atau penyalahgunaan hak yang dilakukan oleh salah satu pihak. Perkembangan jual beli online diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disingkat dengan UU ITE. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 19 UU ITE menyatakan bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati. Transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan telah disetujui oleh penerima sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 20 ayat 1 UU ITE. Maka dalam hal transaksi elektronik baru terjadi jika adanya penawaran yang dikirimkan kepada penerima dan adanya persetujuan untuk menerima penawaran yang dikirimkan kepada penerima dan adanya tujuan untuk menerima penawaran setelah penawaran diterima secara elektronik. Penerapan perikatan terhadap ancaman hukuman dalam perjanjian endorse. Dalam kasus perjanjian baku endorsement, pertanggungjawaban yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi adalah tanggung jawab berdasarkan wan prestasi, yaitu tanggung jawab berdasarkan kontrak. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang dilarang, maka ia dikatakan sebagai wan prestasi. Akibat yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan adalah bahwa kreditur dapat meminta ganti rugi atas ongkos, rugi, dan bunga yang dideritanya. Terdapat beberapa wan prestasi yang dilakukan oleh pihak endorse, yaitu melakukan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. Sedangkan bagi pihak yang melakukan wan prestasi memiliki 3 kewajiban yang harus dipenuhi: membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian, dan peralihan risiko.
menurut pasal 1457 KUH Perdata yang mengatur bahwa perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Istilah jual beli berasal dari terjemah dari contract of sale. Adapun hak dan kewajiban penjual dan pembeli, kewajiban perjanjian penjual dan pembeli sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan. Yang kedua yaitu kewajiban menanggung kenikmatan tentram dan menanggung cacat tersembunyi. Hak pembeli dan suatu proses jual beli pada umumnya dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama pemindahan hak atas barang tertentu, dan yang kedua yaitu pemindahan hak milik atas barang tidak tentu. Ada berbagai bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan bagi pihak yang merasa dirugikan atau karena terjadinya wan prestasi. Upaya hukum penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Proses di luar pengadilan yaitu mediasi. Proses mediasi merupakan proses pemecahan masalah dengan melibatkan pihak luar yang netral atau tidak memihak untuk membantu mendapatkan kesepakatan perjanjian yang adil bagi para pihak. Tujuan dari mediasi ini adalah untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima guna mengakhiri permasalahan yang ada. Sehingga ada beberapa hal yang harus disertakan dalam sebuah perjanjian endorse demi minimalisir terjadinya perbuatan melawan hukum yang tidak diinginkan, yaitu pernyataan dan jaminan. Hendaknya dalam perjanjian disertakan jaminan atau pernyataan produk atau jasa yang akan di-endorse. Lanjutan. Para pihak suatu perjanjian, dalam hal ini perjanjian endorsement, dirasa wajib atau harus menulis kedudukan para pihak dengan kedudukan hukum yang jelas. Definisi produk. Perjanjian endorsement wajib mencantumkan definisi atau penjelasan dari produk atau jasa yang menjadi objek endorse, pernyataan secara jelas, dan jaminan produk. Dalam perjanjian endorsement harus disertai jaminan maupun pernyataan produk yang menjadi objek endorse, serta wajib memiliki legalitas hukum yang resmi. Isi kontrak dan waktu, menjalankan maksud dan tujuan perjanjian sesuai dengan isi dan waktu perjanjian tersebut. Tanggung jawab. Kedua belah pihak harus bertanggung jawab dalam menjalankan kewajiban dan perjanjian. Ganti rugi disertakan apabila terjadi suatu perbuatan melawan hukum antara kedua pihak, hukum yang berlaku dan yurisdiksi sebagai dasar aturan di mana produk atau jasa yang akan di-endorse disertai dengan dasar hukum yurisdiksi sebagai penyelesaian apabila terjadi kerugian di antara keduanya. Sekian presentasi dari kami. Kami semua mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.